Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sahabat dakwah mu'alaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk konten yang satu ini saya sedikit melenceng dari dakwah kristologi ya. Ada satu hajat Ikhwanul Muslimin. Beliau juga adalah salah satu dari donatur kita untuk pembangunan musola Bina Mu'alaf Manado Sulut ya. Mengirimkan video kepada saya disertai dengan berita ya, dengan satu berita yang kurang mengenakkan, yaitu terkait dengan kasus-kasus di dalam usaha ya. Nah, dalam hal ini donatur kita ya, salah satu saudara muslim kita yang adalah seorang donatur di musola ini, itu kakaknya mengalami satu musibah ya, yaitu terkena tipu di dalam usaha. Nah, beliau punya usaha jual beli mobil dan kemudian ternyata mobilnya ini kemudian terjadi sesuatu yang tidak mengenakan dan ditipulah, istilahnya ditipulah. Saya punya video-videonya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, ditipu ini sudah dilaporkan, tapi sudah menjelang beberapa tahun, beberapa waktu ya, ini tidak juga kunjung diproses. Bahkan yang saya dengar dan yang saya ikuti dari video dan penjelasan dari salah satu ikhwan fillah kita, bahwa laporannya ini sudah tidak diproses. Selain laporannya tidak diproses, lucunya mobil ya, usaha ini kan usaha mobil, jual beli mobil. Mobil yang dilaporkan justru dikembalikan oleh pihak yang berwajib kepada tersangka ini, terlapor ini. Ya, yang diduga tersangka ini, diduga pelaku ini. Nah, lucu kan? Sudah tidak diproses, malah dibiarkan begitu, terus dikembalikan. Ya, mobil yang menjadi perkara atau barang yang menjadi barang bukti yang perkara ini justru dikembalikan kepada yang disengketakan, yang dilaporkan, yang diperkarakan. Oke, kita ikutilah, kita lihat videonya berikut ini ya. Kita lihat videonya berikut ini ya. Mulai dari yang pertama, kita coba lihat dulu yang ya videonya. Nah, kita kupas satu-satu. Nah, ini dia. Ya. Ya, sudah berapa kali Bapak dipanggil dalam laporan itu? 5-6 kali saya coba. 6 kali. Terakhir saya dengar itu menggelar perkara. Nah, saya tidak lanjut. Nah, terakhir setelah dia ngomong gelar perkara, waktu itu ganti Kasubditnya sudah pindah. Ya. Karena tidak ada kelanjutan dari pihak kepolisian, saya tanyakan, saya ke Polda lagi. Saya minta lah BPKB, hanya dikasih kunci waktu itu Sama polisi. sama polisi si penyidiknya. Ini kuncinya aja dulu kok, masih sampai saya simpan kunci serah. Yang saya serah itu kunci BPKB. Bukti transfernya ada ya Pak ya? Itu saya serah ke polisi yang sudah dianu sama PCA. Oh, ya. Ada semua waktu itu, sama BPKB, STNK, sama kunci serap. Nah, tapi kunci serap dikembalikan ke saya. BPKB Masih di dia, ada bukti serah terima. Oh, ada. Penitipan BPKB. Ya, dalam hal ini Pak, terus pihak kepolisian seperti apa? Apakah ada pemanggilan lagi atau Nggak ada lagi. apa? Kalau malah saya tunggu ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Karena proses BAP-nya udah selesai, saksi-saksi dari saya semua sudah dipanggil. Tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Waduh. Siapa penyidiknya ini Pak? Pak Lutfi namanya. Pak Lutfi. Ya, Waduh. Di Polda NTB ya. Polda NTB. Bapak seperti apa sekarang Ini ini? harus Polda ya? Penyelesaian. Karena ini pidana, kalau memang dilimpahkan ke kejaksaan sampai sidang ya kita tunggu. Kalau menurut aturan mungkin Sudah 3 tahun laporannya, bos, tidak digubris, tidak juga masuk ke meja hijau ya. Lanjut. undang-undang udah melebihi harusnya kan. Harusnya ini sudah disidang di kejaksaan. Tapi Waduh, sampai 3 sekarang tahun. ya, polisinya tidak pernah manggil, tidak pernah nelfon. Malah mobil dikeluarkan tanpa pemberitahuan ke saya. Dikeluarkan kemana mobil itu Pak? Kayaknya diberi ke yang terlapor. Ya. Nah, ini yang Kacau hukum. Oh, ada kejanggalan ya berarti itu.
Kalau kita kan ada konfirmasi ke pihak yang melapor Iya, kan. Ya, yang melapor. Artinya seperti itu Bapak keberatan lah seperti itu ya, sangat keberatan. Kita ke kepolisian itu mencari Kayak dizolimi ya Bapak ini betul-betul. sangat dizolimi Celaka. sama kepolisian karena tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Oke, Waduh. Pak, semoga pihak kepolisian segera menindaklanjuti ya ini dan selesaikan lah Ada gitu. penyelesaian kan. Selesai ya. Karena memang di polisi tempat kita minta keadilan harusnya, Ya, tapi ini malah kita dizolimi ya. dizolimi. Waduh. Di mana masyarakat Wajah hukum ya. mempercayakan seperti itu ya. Ya, ya. Dengan Bapak Wajah siapa? hukum Saya Konoha dengan ya. Pak Edi. Pak Edi Pak Edi dari Sunarto, dari dari Mataram. Mataram Ya. sini. Oke, Pak. Terima kasih. Apakah tindakan Bayangkan 3 tahun nggak diproses sampai pengadilan gitu loh. Cuma dibiarin, malah mobil yang dilaporkan justru dikembalikan kepada yang terlaporkan. Ini Polda NTB loh, Masya Allah. Ini semoga dilihat oleh Kapolri kita atau yang lebih tinggi ya. Masya Allah. Ini korbannya kok malah dicuekin ya, di apa ya, dibikin kambing congek korbannya itu. Oke, lanjut. Ini video yang pertama. Nah, kita lihat video yang kedua, saudara-saudara ya. Kita lihat video yang kedua. Itu tadi video yang pertama, ini video kedua masih orang yang sama. apakah tindakan kepolisian sudah berapa kali Bapak dipanggil dalam laporan itu? 5-6 kali saya buat. 6 kali. Terakhir saya dengar itu mau gelar perkara. Ya, sambungan Saya dari tidak yang tadi ya. lanjutkan. Terakhir setelah dia ngomong gelar perkara, waktu itu ganti Kasubditnya sudah pindah. Ya. Karena tidak ada kelanjutan dari pihak kepolisian, saya tanyakan, saya ke Polda lagi, saya minta lah BPKB, hanya dikasih kunci waktu itu sama polisi. sama polisi si penyidiknya. Ini kuncinya aja dulu kok, masih sampai saya simpan kunci seras. Yang saya serah itu kunci BPKB. Bukti STNK. transfernya ada ya Pak ya? Wajah Itu hukum di serah Indonesia ke ya, polisi, teman-teman ya. Wajah hukum di Konoha ya, Indonesia seperti ini. Bayangkan sampai udah disebar di TikTok. Ya, saya juga cek di TikToknya memang ada gitu loh. Dan Masya Allah, ini sebenarnya kita sebagai seorang muslim sesama anak bangsa ya, siapapun sebetulnya ya, kita patut berempati atas peristiwa-peristiwa semacam ini. Yang mirisnya adalah penegak hukum kita ini lelet sepertinya dalam menangani hal seperti ini. Sampai bertahun-tahun, 3 tahun gitu loh, tidak disidangkan dan dilepaskan begitu saja. Kita ikuti. Di anu sama Legalisir. Cabang BCA. Oh, ya ya. Ya. Ada semua waktu itu sama BPKB, STNK, sama kunci serap. Nah, tapi kunci serap dikembalikan ke saya. Bukti serah terima Oh, ada. penitipan BPKB. Ya, dalam hal ini Pak, terus pihak kepolisian seperti apa? Apakah ada pemanggilan lagi atau Nggak ada lagi. apa? Kalau malah saya tunggu ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Karena proses BAP-nya udah selesai, saksi-saksi dari saya semua sudah dipanggil. Tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Waduh, Siapa celaka. penyidiknya ini Pak? Pak Lupi namanya. Pak Lutfi. Pak Lutfi, Polda Di NTB Polda ya. NTB ya. Polda NTB di Wah, Terus harapan Bapak seperti apa sekarang ini ini? harus ada penyelesaian. Penyelesaian. Karena ini pidana, kalau memang dilimpahkan Ya. ke kejaksaan sampai sidang ya kita tunggu. Ya, ya. Tapi ini laporan saya sudah 3 tahun. Kalau menurut aturan mungkin di 3 undang-undang dan tahun, lebih coy. harusnya kan. Ya, ya. Harusnya ini sudah disidang di kejaksaan. Tapi sampai sekarang ya polisinya tidak pernah manggil, tidak pernah ikut. Malah mobil Saja. dikeluarkan tanpa Waduh. pemberitahuan ke saya. Dikeluarkan kemana mobil itu Pak? Kayaknya diberi ke yang terlapor. Ya. Ini yang Astaga. patut dipertanyakan nanti. Oh, ada kejanggalan ya berarti itu. Enak ya nyolong di itu. Turbas. Berarti saya jadi kepengen gitu loh, minjam, beli atau kredit charter gitu loh ya. Atau charter terus dibawa kabur. Nah, nanti kan dilaporin, nanti dikembalikan kepada yang terlapor. Nanti dilindungi dong sayanya ya kan. Jadi saya jadi kepingin, saya jadi terpicu adrenalin saya untuk melakukan penipuan lagi dong seperti ini. Karena ada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sepertinya. Kalau kita melihat video ini ya, kita nggak tahu aslinya seperti apa. Saya coba mengedukasi saudara untuk berhati-hati saja. Di setiap kali kita bertransaksi, jangan terlalu percaya kepada orang-orang ya. Tidak ada barang, tidak ada uang, tidak ada barang. Harusnya ada barang, ada uang gitu loh. Ada uang, ada barang gitu loh. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan dalam hal transaksi niaga begitu ya, atau bisnis. Lanjut. Ke pihak yang Iya melaporkan. sih.
Ya, yang melapor. Artinya seperti itu Bapak keberatan lah seperti itu ya, sangat keberatan. Sangat lah, udah tahu. Kepolisian itu mencari Kayak dizolimi ya Bapak ini betul-betul. Sangat dizolimi sama Iya, kepolisian iya. karena tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Oke Pak, semoga pihak kepolisian segera menindaklanjuti ya ini dan selesaikan lah Ada gitu. penyelesaian, Ya, 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 ya. Karena memang di polisi tempat kita minta keadilan harusnya. Iya, Ya. seharusnya. Ini malah kita Dizolimi ya. dizolimi. Gimana masyarakat mau percayakan seperti itu ya? Ya, ya. Ya nggak Dengan Bapak siapa? mungkin. Saya dengan Pak Edi. Pak Edi dari Pak Edi. dari Mataram. Mataram. Dari ya. Mataram. Oke. Pak Edi ini yang Apakah korban. tindakan Ini yang kepolisian- korban ini Pak Edi namanya. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke video terakhir nih. Terakhir keterangannya untuk kemudian kita baginya seperti apa? komparasikan. Ditawarin sama Andi. 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 Pertama kita ditawarin, ada yang mau disuruh urus travelnya sama bapak waktu itu kan. Ini mau buat travel. Ya, mau buat travel. Saling kenal Bapak. Sering Bapak ketemu. kenal, sering ditoko lah Dia ya. nawarin mobil. Terus Kita baru pulang dari Jakarta waktu itu kan, ditawarin. Nanti sudah om, tak bilang kan. Tiba-tiba ditawarin bapak waktu itu. Oh, Terus Bapak. ngomong-ngomong lagi dia balik ini siapa si Wiras ini yang pemilik asli mobil Iya, iya. Innova ini. Bapak dia udah nggak mau dah terus datang sama Om Dodan bapak test drive ya. terus Sudah test drive tetap ditanya sama bapak dan kita juga sempat nanya waktu itu Iya. ini mobil siapa, dia bilang punyanya si Wildan orang Polda. Sudah lama kita oh itu katanya. Ya. Wildan ini selaku apa? Pemilik. dia bilang pemiliknya. Oh, pemilik. Si Wiras ini yang Padahal Ini mobil Polda katanya ya, gitu. Aman sudah. buat aman ya kan kita merasa aman gitu ya. BPKB saya. Sudah lama kita diam di dalam toko, bapak nelpon ambil ban serepnya, udah ambil ban serep di Tanjung Karang waktu itu. Keluar dari Tanjung Karang depan Sudah naik kan saya pas gitu. sudah naik depan Clarissa Haji Tina. anak kosmetik Oh, itu. iya, iya, iya. Pas di depan Clarissa. situ tiba-tiba dia teriak, "Kamu penipu ya?" Dia bilang. Kan kaget jadinya. Di dalam mobil tuh Andi, Wiras, di belakang itu kita sama anaknya Wiras ini. 4 orang. Itu yang bilang langsung penipu gitu. Bapaknya itu sama anaknya tiba-tiba bilang, "Kamu penipu ya?" Dia bilang. "Ya penipu apa om?" Nah, gitu kan. "Ayo kita ke Polres kalau merasa tertipu. Soalnya orang tua saya sudah transfer uang begitu." Kan kamu yang suruh transfer ke Wildan. "Oh enggak bisa, dia enggak mau." Jadi dia yang nyuruh ke Pak Wildan transport. Iya, dia Yang yang nyuruh. Dia yang nyuruh. yang orangnya ini. Orangnya ini Wiras ini. Terus. Terus udah kita ngotot kan mau ke Polres enggak ke Polda. Selesaiin di sana kan kalau emang benar merasa tertipu loh. Ya. Tapi tiba-tiba dia enggak mau. Putar balik di sana sempat ribet cekcok sebentar. Kita bilang tunggu diam dulu di sini. Dia ngotot minta ke warung, dia bilang enggak tahu warung yang mana kan. Kok kita enggak mau, kita harus tunggu di sini, tunggu bapak di sini. Enggak tahu dia tiba-tiba panggil berapa orang biar enggak Preman lah. ya biar Salah kita satu orangnya tuh saya Polres. kenal. Dia panggil Itulah polisi. kejadian. Ke Polresta Mataram pada waktu itu. Kita ngotot minta ke Polres, tidak ke Polda. Selesaiin di sana, tapi dia ngotot enggak mau. Setelah itu deh, terus Setelah itu langsung balik kan itu. Ya, kan balik bawa mobil itu. Ribut, Dia bawa mobil itu langsung gitu. dia yang bawa mobil. bawa lari. Dia yang bawa mobil itu. Terus Oke. besoknya baru saya lapor ke Polda. Biasanya ada lapor Polda. Oh artinya adik tahu nggak siapa orang Polda itu kira-kira nggak tahu ya? Enggak tahu. Oh itu pengakuan mereka ya, Kita ya karena dia yang bikin cerita kan. Dan nanya juga anaknya supaya percaya ya. ya kita cuma disuruh-suruh aja dia bilang. Begitupun bahasanya pas ngambil ban serep itu di Ampenan tempat anak jual durian taman yang Kejadiannya kapan ini? bulan 2023 2023 bulan 45 2023. Juni apa Agustus itu ya? Juni 2 tahun silam. Juni kan? Juli ya. 2 tahun silam. Juli Agustus. Baginya seperti apa? Dek? Nah, jadi intinya lucunya adalah korban penipuan dilapor, begitu korbannya melaporkan tidak diproses selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Malah mobil barang bukti yang menjadi bahan laporan
Ini justru dikembalikan kepada yang terlapor, kan lucu ini. Nah, oleh sebab itu kita coba angkat kasus ini ya, supaya ini insya Allah bisa dibaca oleh orang-orang yang lain dan menjadi suara kita tentunya untuk kebaikan dan keadilan kita di negeri yang kita cintai ini ya. Intinya begini, bahwa dalam berusaha itu kita berhati-hati, yaitu transaksi itu sudah dijelaskan bahwa dalam Islam transaksi itu mengutamakan kejujuran ya. Niaga itu yang pertama itu tidak ada yang namanya riba, yang kedua tidak ada yang namanya menipu ya, atau saling menzolimi timbangan, menzolimi takaran, menzolimi akad dalam suatu niaga, dalam suatu transaksi seperti itu ya, sehingga menjadi berkahlah sebuah upaya dan usaha terkait dengan asbab duniawi itu ya. Demikian ya, kita doakan mudah-mudahan akhina fillah kita ini segera selesai, dan mudah-mudahan video kita atau mudah-mudahan juga video-video yang tadi yang juga sudah ada di TikTok ini mudah-mudahan dilihat oleh pembesar-pembesar penegak hukum di negeri ini, sehingga tidak ada lagi orang-orang semacam ini ya, untuk menjadi korban-korban penipuan dan korban-korban kezaliman hukum ya. Saya bisa dibilang kezaliman hukum, dilaporin nggak diproses, malah barang buktinya dikembalikan kepada yang terlapor. Kan lucu ini. Sangat miris sekali. Demikian ya, ini hanya edukasi. Selebihnya kita tidak mengetahui dengan pasti tindak tanduk perkaranya sebelum disidangkan, maka kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah di dalam setiap kali kita mendengarkan masalah-masalah atau kasus-kasus semacam ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemalangan dan kesialan seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ahina fillah kita ini yang bersangkutan dengan masalah yang tadi segera mendapatkan kecerahan dalam kasusnya dan segera selesai dan segera dikembalikan hak-haknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya tutup video ini. Tabarakallahu fikum jazilan katsiran. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.